Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakir tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita dipertemukan di pertemuan yang sangat mulia yang dihadiskan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita selalu bersalawat kepadanya dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Bahwasanya majelis-majelis yang paling mulia itu adalah majelis-majelis ilmu. Pertama yang saya hormati para ustazah kita, master kita yang telah membimbing kita beberapa hari. Saya juga merasa barangkali bukan yang pantas untuk menyampaikan kesan dan pesan di majelis yang mulia ini merupakan suatu kehormatan bagi diri pribadi saya. Seperti bagaimana yang disampaikan tadi malam oleh ustaz kita bahwa sebagai kader Muhammadiyah itu adalah sami'na wa ata'na. Alhamdulillah, jujur kesan pertama saya sangat terkesan dengan Muhammadiyah. Pertama kali saya menginjakkan perkaderan Muhammadiyah adalah di Baitul Arqam. Baru pertama kali, Pak. Pertama kali ada gandengan nama dengan Muhammadiyah adalah ketika saya ditetapkan sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah. Masya Allah. Tapi tadi pagi sebagai bukti ada teman saya, teman curhat saya, mungkin bisa kita tanya. Jujur sebagai pribadi, kesan pertama saya bahwa setelah saya ada di majelis ilmu Muhammadiyah Baitul Arqam ini, persoalan hidup saya yang dua ini yang saya mau hadapi kurang lebih 3 bulan ini, saya sudah lupa, Pak. Nanti saya diingatkan tadi oleh Bang Jupri ketika ustaz kita mendoakan kita untuk kita kaya dan haji. Langsung saya ditanya, jangankan itu, masih ada permasalahan kita ini yang 7.500.000 ini. Masya Allah, itu saya lupa, Pak. Karena betul-betul nikmatnya yang namanya majelis ilmu. Makanya sebagai manifestasi dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya sangat terharu dengan ayat yang dibacakan tadi oleh ustaz kita. Janji Allah Subhanahu wa taala ada 2. Ini janji Allah, Pak. Dan harus kita yakini. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an itu di ayat yang keduanya. Tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Apa janji Allah 2? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kalau kita ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 saja kuncinya. Dan ini merupakan pesan untuk diri pribadi saya dan kepada kita semua. Tentunya ini dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Yang 2 saja. Pegang ini, kalau kita ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin di dunia apalagi di akhirat, yaitu iman dan ilmu. Yakin saya itu. Seandainya derajat itu diletakkan pada kekayaan atau kerajaan, Pak,
Maka saya ini orang yang miskin dari pedalaman sana, tidak mungkin mengecam yang namanya pendidikan master. Tapi bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak terletak pada kekayaan itu yang namanya derajat. Saya pernah mendapatkan wasiat dari guru saya mengatakan bahwa kekayaan itu akan datang sendirinya kalau kita memiliki dua itu. Yakin dan percaya kalau kita ini beriman dan berilmu, kita dipercaya dalam manusia keyakinan ini, dan kita memiliki ilmu, maka yang namanya pekerjaan itu akan datang dengan sendirinya. Karena kenapa? Kita ini dipercaya dan kita memiliki ilmunya. Sebagaimana sabda Nabi mengatakan bahwa kalau suatu pekerjaan tidak diberikan kepada ahlinya atau bukan ilmunya, maka tumbuhlah kehancuran. Nah, di mana letak derajat kalau kehancuran yang datang? Yang berikut pesan, ya, pesannya lagi. Saya letakkan pesan saya kepada diri pribadi saya dan kepada kita semua. Ini lagi pesannya bahwa iman dan ilmu. Tapi kunci dari kedua ini terletak pada yang namanya keikhlasan. Keikhlasan. Bersihkan mulai dari detik ini. Saya mengajak kepada kita semua bahwa perbaiki keikhlasan kita, dan kunci dari keikhlasan itu adalah niat. Perbaiki niat menuntut ilmu. Saya baru sadar tadi malam, kenapa susah ini? Karena kenapa? Banyak di antara kita ini yang mengejar ini karena apa? Perbaikan nasib ternyata harus diluruskan. Niatkan karena Allah, nanti Allah yang menentukan takdirnya. Karena kenapa? Itulah kenapa hikmahnya. Ayat yang pertama turun itu adalah perintah untuk mencari ilmu. Karena memang ternyata setelah ada yang namanya iman, yang mesti kita kejar yang berikut adalah ilmu. Saya kira cukup sekian, dan selebihnya saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada master-master kita, rekan-rekan semua. Mohon maaf kalau saya terlalu banyak bercerita selama ini, karena itulah tipe saya. Semua harus dibawa enjoy. Karena kenapa? Yang susah saja bisa dipermudah, apalagi yang sudah mudah harus lebih dipermudah lagi. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.